Salam Planter Indonesia. Jadi ada permintaan Pak Pendi kemarin itu masalah penyerapan unsur hara bagaimana sih diperjelas. Jadi penyerapan unsur hara pada tanaman kelapa sawit itu ada 3. Yang pertama itu adalah intersepsi akar, intersepsi akar ini. Kemudian yang kedua adalah aliran massa, dan yang ketiga adalah difusi. Nah, difusi dari ketiga sistem penyerapan unsur hara ini memang masing-masing, dimana bahwa intersepsi akar itu adalah bahwa kalau kita ngomongin akar kelapa sawit, misalnya ini akar kelapa sawit, bahwa ketika kita ngomong urea misalnya CONH2 kali ini yang nanti akan nempel di ujung-ujung akar di penyerapan ini adalah dalam bentuk NO3-. Jadi NO3- itu kemudian kayak KCl yang diberikan itu akan menjadi K+. Kemudian kalau kita ngasih dolomit itu akan menjadi Ca2+ dan Mg2+. Yang mana bahwa ini akan menempel pada ujung-ujung akar sini. Ada NO3-, ada Ca2+, kemudian ada Mg2+, ada K+, dan sebagainya. Unsur hara ini, yang ini akan terbawa oleh ujung-ujung akar ini. Akan tetapi bahwa yang namanya intersepsi akar adalah bahwa dia akan mengikut. Misalnya akar akan ini akan ketemu lah. Ini ketemu dengan akar yang sebelah sini nih. Maka dia begitu akar sebelah sini ketemu dan dia membutuhkan, maka akan terjadi penempelan yang di sebelah sini. Jadi misalnya nitrat NO3- ini akan bisa pindah dari nempel akar sebelah sini ke akar sebelah sini. Nah, ini yang namanya intersepsi akar. Namun bahwa namanya intersepsi akar berdasarkan Barber dalam Tisdil 1985, ini akan didominasi oleh 2 unsur hara, yaitu adalah Ca2+ dan Mg2+. Tapi kayak nitrat, kalium itu tidak akan terjadi angkanya sangat-sangat sedikit ketika dia dibawa oleh akar ini sendiri dan saling bersentuhan satu dengan yang lainnya, itu sangat sedikit sekali. Sehingga inilah yang disebut namanya intersepsi akar. Kemudian yang kedua adalah tentang aliran massa. Ini aliran massa. Nah, aliran massa ini bahwa kalau kita ngomongin urea yang tadi di sini adalah menjadi NO3-, maka ini NO3- ini kemudian ada KCl yang nanti akan menjadi ion K+, kemudian ada Mg2+ dari dolomit dan Ca2+ ini dalam bentuk dolomit dan sebagainya. Aliran massa bahwa ini wajib yang namanya larut dulu di dalam tanah. Akar kelapa sawit ini adalah menyerap air, akan menyerap air lah. Ketika dia larut ke dalamnya dalam bentuk ion, NO3- larut ke dalam air, kemudian K+ larut dalam air, dia akan masuk sekalian di dalamnya. Sekali lagi bahwa ini akan masuk sekalian dan diserap oleh tanaman kelapa sawit dan dia akan masuk ke dalam jaringan pembuluh. Sehingga inilah yang disebut yang harus kita pahami bahwa dia harus larut dulu. Dan ini aliran massa ini tertingginya adalah kalsium dan magnesium, tapi aliran massanya baik nitrogen, fosfor, tertingginya itu adalah kalau dari NPK sendiri adalah ini yang paling banyak adalah didominasi oleh nitrogen yang diserap dalam bentuk nitrat adalah dengan menggunakan pola seperti ini yang larut ke dalam air. Inilah alasannya kenapa bahwa kita wajib memberikan urea dalam kondisi yang lembab, sehingga dia akan larut dulu di dalam air, di dalam larutan tanah. Ini larutan tanah. Nah, ini dia akan diserap bersama dengan pembuluh-pembuluh itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, kalau misalnya kalium, bagaimana Pak yang dibawa kalium ini juga aliran massa juga ada, tapi yang paling banyak adalah dari difusi. Nah, kalau kita ngomong difusi ini yang ketiga, ini difusi adalah bahwa misalnya ini akar nih, nah, ini akar, kemudian dalam akar ini misalnya ada konsentrasi KCl kalium plus ini dalam jumlah yang cukup banyak. Kemudian di sebelah sini ini ada kalium plusnya juga nih. Nah, ini kalium plus. Nah, misalnya ini dalam bentuk kalium plus.
Kemudian yang namanya difusi itu adalah perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Pak Pendi, tapi ini kan tinggi, jumlahnya banyak, betul. Ini juga jumlahnya banyak. Namun bahwa ini kelama-lamaan akan diserap oleh akar-akar kelapa sawit yang nanti diedarkan ke pembuluh ke pembuluh tanaman sana. Jadi lama-lama konsentrasi yang dulunya dia memang kuat di sini atau tinggi konsentrasinya di sini, semakin lama semakin menurun. Ini akan didominasi, difusi ini adalah kalium dan difusi ini adalah oleh kalium dan fosfor. Ini didominasi dengan model seperti itu. Jadi misalnya kayak pembelian KCl pada satu titik ini tinggi, stabil dua-duanya. Namun ketika dia diserap oleh tanaman kelapa sawit, maka konsentrasinya akan semakin rendah. Maka terjadilah perpindahan ion kalium ke sini, itu akan terjadi perpindahan. Inilah yang disebut namanya difusi, perpindahan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Yang disebabkan karena bahwa pengurangan konsentrasi ini terjadi akibat dari diserapnya tanaman kelapa sawit. Begitu juga dengan fosfor. Lah beda lagi dengan ketika kita ngomongin fosfor. Fosfor itu diserap dalam bentuk H2PO4- atau HPO4 2-. Ini akan diserap dalam bentuk ini. Sorry. Nah, ini. Jadi fosfor ini akan diserap dalam bentuk H2PO4- atau H2PO4- atau HPO4 2-. Ini. Jadi ini yang nanti akan sama konsepnya. Kalau misalnya ini misalnya di satu titik ini H2PO4- ini tinggi nih, tinggi. Sini juga sama, ini juga stabil, ini tinggi di di tanaman tinggi ya. Kemudian ini diserap tanah oleh akar kelapa sawit, diserap. Ya, diserap itu. Nah, diserap sehingga terjadilah perubahan konsentrasi ini. Konsentrasi ini yang dulunya tinggi menjadi rendah. Lah maka H2PO4 akan berjalan ke sini. Ini. Perpindahan ini. Sekali lagi bahwa sahabat Ubrono semuanya, kalau kita ngomongin difusi sendiri adalah didominasi oleh fosfor dan kalium, ini didominasi oleh ini. Sehingga pemberian unsur hara itu sahabat Brondol mau dalam bentuk organik, ini misalnya ada organik, ini kemudian ada kimia. Nah, ini sekali lagi bahwa organik dan kimia ini diserap tanaman kelapa sawit tetap dalam bentuk ion itu yaitu K+, Ca2+, Mg2+, yang mana ini butuh proses, 2+, kemudian ada nitrat, dan sebagainya, ini diserap dalam bentuk ini. Sehingga inilah alasannya kenapa bahan organik ini adalah lambat. Nah, kenapa dia lambat? Kenapa bahan organik ini lambat? Dia harus terdekomposisi dulu, sehingga yang nanti akan menghasilkan ini. Nah, gitu loh. Kalau dia tidak menghasilkan ini, maka ya nggak bisa diserap. Itu. Maka kalau ketika ngomong organik kemudian kok mengatakan organik kok reaksinya cepat, itu adalah salah, organik yang salah. Kalau kalau kimia maka kecepatannya ini. Di beberapa kasus kecepatan pembentukan ion-ion ini dari pupuk yang kita berikan, kalau memang tunggal, kalau kita tunggal, maka urea, KCl ini relatif lebih cepat. Nah, kalau kita ngomongin ini, kita pindah ke sini, kemudian ada NPK, kemudian NPK ini misalnya 13,8, 27,4 plus 0,56 boron atau 0,5 boron, maka ini akan bersifat lambat. Itu akan menjadikan nitratnya itu lambat, sehingga terkadang sahabat Brol semuanya ketika kita memupuk NPK kok lambat banget ya, ya karena memang dia slow release, sehingga kalau dalam butiran NPK ini akan mengeluarkan nanti akan mengeluarkan nitrogen yang nanti akan berubah menjadi nitrat, itu akan relatif lambat. Lah ini akan keluar, kemudian ini akan keluar, dan ini akan keluar secara lambat. Inilah desain awal yang namanya pupuk NPK itu sendiri. Sehingga kalau NPK kepengen cepat, maka dia jangan berbahan berdasar lihat
Kalau NPK dia polimer, misalnya 16 16 16, wah ini cepat. Karena dia akan larut 100%, 100% larut. Nah ini. Sekali lagi mohon maaf ya, ini kalau curi tantangan The Brondol ini jadi nggak karu-karuan ini, dan inilah yang namanya sebut dengan proses penyerapan unsur hara bagi tanaman. Sebenarnya kalau dipahami betul-betul, maka kita nanti akan bisa menarik kesimpulan kenapa kita wajib memupuk yang bersenyawa garam akan menghasilkan unsur hara yang relatif cepat dan ada syarat kelembaban dalam proses pemupukannya. Semoga bermanfaat bagi sahabat Brondol dan saya juga, dan ini adalah bentuk tulisannya kemarin dalam bentuk penjelasannya, dan terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.